Lanjut. Balik lagi di hari Sabtu. Betul. Oke, kemarin kita bahas yang cover story ya, Mang. Betul. Cover story itu apa, color spread itu apa, dan untuk hari ini akan ngebahas tentang cover story si Kobe ya, Mang ya. Ya. Cover story Kobe. Pasti dulu Mamang ada yang tahu kan si Kobe itu karakter yang berasal dari mana? Itu dari awal ketemu sama si Luffy kan yang di Ice Blue Saga. Bahkan si Luffy sebelum ketemu Zoro ketemu Kobe dulu. Iya benar. Dan kenapa ini si Kobe di spill terus Mang nih? Bahkan dijadiin cover story, apakah akan berpengaruh ke depannya? Atau karena dia bagian dari Ice Blue Saga? Ada pertanyaan nih Mang. Saga itu apa Mang? Ice Blue Saga. Oke. Oh jadi sebelum kita ngebahas cover story-nya Kobe, kita ngebahas ini dulu. Iya, Saga soalnya kan si Kobe itu dari Oke. Saga. Siap. Okay. Saga berarti ya. Kalau kita ngomongin saga berarti kita otomatis ngomongin arc, Mang. Iya, oke. Nah, dan arc itu apa, Mang? Oke. Sepengetahuan saya, yang ternyata saya juga nyari di Google. Research, Mang, by research ini. Nah, by research. Jadi saga itu tuh kumpulan dari beberapa arc. Nanti kita bahas arc-nya itu apa ya. Jadi kalau di dunia One Piece tuh yang terkenal tuh ya pasti yang pertama ya, Ice Blue Saga. Biasanya diceritain seperti itu, Ice Blue Saga. Kalau yang sekarang, sekarang terakhir yang sekarang kita bahas gitu ya, yang masih rame lah, masih hangat dibicarain tuh Yonko Saga. Jadi nyeritain beberapa arc, tapi bersangkut pautan sama Yonko yang kayak gitu. bersangkut pautan dan membentuk satu cerita utuh gitu. Kayak East Blue nih. Itu kan semua ceritanya ada di lautan East Blue kan. Arc-arc tersebut tuh. Jadi bisa dibilang lah singkat nama saga itu tuh kumpulan dari beberapa arc. Oke, arc cerita. Dan apa itu arc? Apa itu arc? Kalau kita ngomongin One Piece atau ngomongin anime atau ngomongin cerita lah intinya mah pasti ada arc gitu. Ada arc, ada saga. Nah, Mang. Tapi kan di anime lain itu nggak ada yang namanya arc. Kebanyakan juga, saga, Mang. Enggak, Mang, saga. Kayak Dragon Ball kan kayak Cell Saga. Tentu, saga, tapi kan gitu. Balik lagi kata orang tadi, saga itu tuh terdirinya tuh dari beberapa arc. Mungkin terkenanya dari One Piece itu arc kali ya, Mang. Arc-nya ada, banyak saganya ada. Jadi kalau punten-punten kalau menurut Mang Son tadi di yang lain nggak ada. Di yang lain mah nggak ada gitu, cuman saga aja. Nggak bisa. Oke. Harusnya. Soalnya saga itu kan terdiri dari beberapa arc gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa itu arc? Nah, arc itu adalah kumpulan episode atau chapter yang membentuk plot tertentu, Mang. Oke. Nah, orang ini by research by Google ya. Penjelasannya penjelasan seadanya lah. Oke. Jadi arc itu tuh yang membentuk saga. Jadi kumpulan-kumpulan chapter atau episode khususnya di anime ya atau di manga yang membentuk plot tertentu. Misal contoh, arc pertama di One Piece tuh arc apa berarti, Mang? Arc Pusa, Desa Pusa. Pusa Island. Itu kan ada di manga sih benar nyeritain Pusa, tapi kan di kalau di anime itu si Alpida kan. Ya bisa dibilang lah kayak arc-nya tuh gitu, kayak arc Kokoyashi Village. Arc-nya tuh. Jadi arc Barati misal kalau di dunia One Piece, Orange Village gitu-gitulah intinya. Jadi kumpulan cerita yang membentuk plot tertentu gitu. Nah, nanti setelah beberapa arc terbentuklah saga gitu loh. Jadi di kayak East Blue Saga berarti ada beberapa arc yang ada di lautan East Blue. Ceritanya tuh ada Kokoyashi, ada Barati, ada Arlong Park gitu-gitulah intinya. Iya. Di cover story si Kobe ini pasti tentunya banyak karakter-karakter penting, Mang, buat kedepannya. Bisa di-spill itu siapa saja, Mang? Oke, berarti kan kayak kita flashback dulu ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kita flashback ke cover story yang kemarin, berarti kan kayak nyeritain cover story-nya si Bagi. Berarti ada Bagi, ada Alvida, gitu-gitu kan. Ada Kabaji, Moji, Richie, Goemon kan yang terakhir. Goemon. Oke, berarti kalau di cover story Kobe itu, bahkan menurut orang pribadi, jauh pada lebih penting, Mang, daripada karakter-karakter yang muncul di cover story-nya Bagi. Karena kedepannya mempengaruhi. Karena karakter-karakter yang mulai muncul di cover story-nya Kobe ini tuh karakter-karakter yang sangat berpengaruh untuk cerita One Piece kedepannya. Kita bisa spill nih. Yang pertama, di cerita cover story-nya Kobe itu ada Kobe tentu. Ada Helmepo. Iya.
anaknya Morgan. Buat yang lupa Helmeppo itu siapa, terus Morgan itu siapa, itu tentunya apa ya, Kapten Bajak Laut mungkin ya, Bukan Kapten Bajak Laut, Kapten Marine mah. Iya Kapten Marine, maaf. Kapten Marine yang pertama dilawan oleh Luffy lah ya. Terus ada Garp, mulai ada Garp Mang di sini. Oh, jadi si Garp itu kakeknya si Luffy. Betul. Pertama munculnya itu di cover story. Pertama munculnya tuh ternyata justru di cover story, bukan story. Di canon bukan cerita si Luffy-nya. Maaf, bukan canon, tapi bukan di cerita utama Luffy-nya gitu. Oke. Gitu. Terus ada Bogart, yaitu asistennya atau tangan kanannya si Garp yang selalu pakai topi dan pakai jas. Terus ada Morgan tadi udah kesebut juga, dan udah sisanya mah cuman Marin Lekmong. Buat dulur-dulur Mamang yang nggak tahu Marin Lekmong itu tuh apa maksudnya, Marin yang pakai bajunya tuh baju kutung gini, cuman sampai ketek. Tapi bukan kacung Mang ya? Bukan kacung, mereka juga Marin. Perwira kali ya? Perwira Marin. Nah gitu, jadi karakternya mah ada beberapa karakter yang cukup berpengaruh, dan bahkan nama besar Garp tuh wakil admiral, bahkan hero. Udah apa ya namanya? Udah pangkat wakil admiral. Udah wakil admiral gitu. Jadi karakter yang muncul di cover story Kobe teh lebih aheng lah bahasa Sunda nama gitu, Mang. Oke, Mang. Bisa diceritakan Mang cover story Kobe itu menyangkut apa aja, Mang? Oke, menyangkutnya mah cuman perjalanan Kobe yang awalnya bermimpi jadi Marin menjadi Marin. Nah, cuman yang bisa kita ambil di sini dan bisa kita garis bawahi adalah perjuangan Kobe-nya tuh nggak mudah. Oke, kita bahas dari yang pertama. Dari cover story yang pertamanya tuh, Kobe-nya tuh terlihat sama Helmeppo. Dia tuh kan, karena kita flashback dulu dikit aja. Perpisahan terakhir Luffy dan Kobe adalah Luffy lanjut berlayar sama Zoro. Kobe stay kan. Nah, stay-nya tuh karena dia memang mau mengejar cita-citanya menjadi Marin. Nah, dia masuk ke Marin tersebut sebagai bawahan lah. Intinya paling handapna lah jabatan teh. Kayaknya mah mungkin kacung. Ya kacung lahnya bisa dibilang kasar nama punten. Nah, dia tuh sama-sama sama Helmeppo, Mang masuk teh. Jadi Kobe itu nggak sendiri, ada temennya lah dia tuh sebagai anak baru tuh sama Helmeppo. Helmeppo tuh anaknya Morgan, anaknya Kapten Morgan. Nah, di cover story ini tuh kayak gitulah ya, mulai dari bawah lah intinya. Iya. Sebagai apa, untuk mengejar cita-citanya menjadi Marin gitu. Dia mulai dari bawah, dan ya terlihat dia mulai dia cuman membersihkan markas, mencuci baju gitu-gitulah. Bahkan dia pun menjadi berteman kembali sama si Rika. Rika yang ada di bar waktu di ini sama si Helmeppo kan. Betul, ya. Yang intinya mah yang ngasih makan ke si Zoro. Si Zoro dulu. Jadi terlihatlah di situ tuh perjuangan Kobe untuk mengejar cita-citanya dari bukan pangkat atau ya. Ini mengejar cita-cita seperti apa emangnya? Cita-cita benar-benar diperjuangkan benar ya? Cita-cita yang sebenarnya kalau mau kita bandingin sama Luffy mungkin sama ya. Luffy pengen banget jadi Raja Bajak Laut, Kobe pun sama pengen banget jadi Marin terhebat kali ya? Marin terhebat. Dia pengen jadi admiral nggak sih? Orang poho. Orang kayak tak apa emang itu masalah. Intinya mah dia pengen jadi Marin aja kan, pengen jadi. Cuman giat cita-citanya cuman eta. Nah, pengen jadi Marin. Lanjut ke cover story. Selain dari nyeritain perjalanan Kobe untuk menjadi Marin itu tuh, di sini juga diceritain bahwa Morgan itu tuh ditangkap, Mang. Morgan yang sebagaimana kita tahu bahwa dia adalah kapten dari Marine Base, ditangkap dan dijadikan tahanan lah intinya, karena perlakuan dia yang semena-mena, yang kumaing lah intinya, nama jahat lah intinya di base tersebut, di Marine Base tersebut. Nah, bahkan si Helmeppo sebagai anaknya pun sebenarnya memikirkan ayahnya seperti apa. Kumahnya bapak orang ada loh masing di cover bapak story gitu meskipun bapak durhaka lah bisa dibilangnya. Bapak durhaka. Anaknya jadi anak memikiran memang. Betul. Nah, dia tuh kepikiran juga si Helmeppo tuh gimana ya bapak orang kumaha gitu. Adalah di cover story ini. Nah, selanjutnya tuh setelah sebagaimana kita tadi spill di depan bahwa karakter yang selanjutnya tuh ada Garp. Nah, di cover story ini pun berlanjut ceritanya. Dimulai dari Helmeppo yang melihat, wah, itu ada kapal angkatan laut yang bukan dikepalai ya, yang kapalnya tuh anjing, Mang.
Dan itu tuh terkenal adalah sebagai kapalnya Garp. Si kakeknya Luffy ternyata. Kakeknya Luffy, dan di sebagaimana ke sini-sininya kita dikasih tahu bahwa ternyata Garp itu adalah kakeknya Luffy. Di sini kan belum di-spill bahwa Garp itu kakeknya Luffy kan. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapain si Garp ke sini? Ngapain si Garp ke Marine Base ini, ke East Blue bahkan sebagai lautan terlemah di dunia One Piece? Mungkin itu mang bisa jadi opini ya mang. Opini bisa. Cek urang mah meureun cek urang mah. Gara-gara aya Arlong teh anu perbudakan kemarin teh. Betul. Di koper sama si siapa yang Marine yang tikus teh pakai kupluk tikus teh mah. Ini Nezuko. Sama si itu. Dan markasnya itu si Morgan. Betul. Jadi si Garp datang teh untuk membersihkan kejahatan. Ya, dan mendirikan keadilan. Mungkin bisa jadi gitu. Karena kalau kita tarik ke One Piece live action mang, kan Garp juga sama ya. Iya, itu meskipun dengan ada panggilan sebelumnya bahwa ada yang mencuri, katanya tuh ada yang mencuri peta dan dari berangkasnya si Morgan, dan itu adalah Luffy di live action seperti itu. Tapi tujuan dia ke lautan ini tuh mungkin ya yang tadi Mangson ceritain itu make sense juga gitu. Bener-bener. Mungkin cuma emang itu opini ya, Mang. Iya, mungkin ini juga setelah ditangkapnya Morgan atau adanya laporan Arlong, mungkin itu juga sebagai alasan gitu. Ada yang tidak beres di markasnya si Morgan. Betul, karena dia kan langsung menuju markas ini kan, menuju markasnya Morgan, Marine Base-nya Morgan. Dan dia ke sini juga mau mindahin Morgan ke tahanan atau sel yang lebih kuat mungkin ke Impel Down, mungkin siapa tahu. Mungkinnya orang nggak tahu sih. Intinya mah mau dibawa lah sama si Garp tuh. Dan di sini Garp juga munculnya berbarengan sama si Bogart. Bogart adalah kaki tangannya Garp. Dengan setelan topinya gitu ya. Sama jas ya. Pakai pedang juga. Mungkin dia adalah sebagai pendekar pedangnya. Nah, yang menariknya di sini setelah mau diambil lah si Morgan sama si Garp tuh, Morgan melawan. Bahkan si Garp aja ketebas sama kapaknya Morgan. Dan melarikan diri lah Morgan ke lautan dengan menyandera anaknya sendiri si Helmeppo. Betul. Dan bahkan di cerita-cerita selanjutnya tuh si kapal yang ditumpangi oleh Morgan untuk melarikan diri tuh mau ditembak gitu, mau dimeriam sama Garp, sama kapalnya Garp gitu. Dan tapi di sini yang menariknya adalah Koby. Koby menahan itu semua. Jangan, karena di sana ada teman saya. Gitu kata dia. Meskipun si Helmeppo di sini belum mungkin ya, belum mengakui dia sebagai Koby sebagai teman. Tapi Koby di situ dengan beraninya, jangan itu mah salah satu dasar penting untuk menjadi Marine, Mang. Keberanian dan menyelamatkan sesama, Mang. Menyelamatkan teman. Betul. Bisa jadi. Jadi di situ tuh Koby menahan serangan tersebut, jangan tembak kapal itu karena di situ ada teman saya. Gitulah. Kurang lebih kata dia tuh. Dan ternyata digagalkan atau ya. Dilawan lah sama si Bogart itu. Bahwa perlawanan tersebut sia-sia, tapi di sini yang harus kita garis bawahi adalah Garp menangkap keberanian Koby tersebut. Jadi mungkin benar kata Mangson, karena itu basicnya yang harus dimiliki oleh seorang Marine. Keberanian dan juga rasa peduli terhadap sesama, terhadap teman. Jadi Garp mungkin menangkap hal tersebut dari Koby. Singkatnya, Koby dan Helmeppo akhirnya diambil, direkrut jadiin murid gitu, Mang. Ya, direkrut sama Garp. Mungkin secara literal dianggap sebagai murid, enggak, Mang, di cover story ini mah. Intinya mah, hayu kamu ikut ke markas besar, intinya mah. Di bawah perintah dia lah, kepemimpinan si Garp gitu. Nah, sebelum kita lanjut, karena tadi si Morgan itu melarikan diri ke laut dan menyandera si Helmeppo, yang akhirnya nantinya dibebaskan lah si Morgan, si Helmeppo-nya. Nah, Morgan ini kemana, Mang? Iya, benar ya. Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Apakah Morgan tetap jadi Marine dan pindah base mungkin, atau jadi bajak laut, atau jadi penjahat, atau jadi apa, kita belum tahu. Dan apakah nanti ada hubungannya ke cerita utama gitu? Kita belum tahu. Apakah akan dimunculkan lagi gitu maksudnya? Sampai hari ini juga belum ada. Belum ada lagi. Nah, jadi singkatnya si Helmeppo sama si Koby tuh
diangkat lah, diambil gitu, direkrut sama si Gap untuk ikut ke markas besar tempat Gap dinas lah intinya mah gitu, dan ikut ke kapalnya si Gap. Nah setelah itu sudah nyampe di markas besar pun kerjaan si Kobi sama si Helmeppo itu tetap ngepel, tetap gitu-gitu kan emang. Bener. Cuman yang menariknya di sini sekali lagi yang menariknya adalah diperlihatkannya Kobi melatih badannya dan juga Helmeppo ya. Oh dilatih atau melatih Mang? Di sini belum dilihat dilatihnya mah. Tapi melatih sendiri kan? Tapi dia diperlihatkannya tuh lagi sit up gitu Mang. Si Kobi masih Helmeppo lagi lari gitu. Ini apakah dari instruksi Gap ataukah keinginannya Helmeppo dan Kobi sendiri, kita belum tahu. Dan bahkan mereka juga saling bertarung ya antara Helmeppo dan si Gap. Jadi akhirnya bisa kita simpulkan bahwa latihannya Kobi dan Helmeppo tuh atas instruksinya dari Kobi. Oh dari Kobi, dari Gap. Maaf, dari Gap. Mungkin Mang dari cerita cover story si Kobi itu untuk dunia nyata itu ada Mang. Nah, entah Mang. Itu cita-cita harus benar-benar Oh, betul, sangat betul sekali. Jadi intinya Mang, cita-cita mau setinggi apapun harus tetap digapai Mang, harus diraih Mang. Harus kita usahakan untuk digapai gitu. Iya benar. Jangan kita menyerah terhadap mimpi kita sendiri. Oke, betul. Usaha tidak akan mengkhianati hasil Mang. Anjir, bener. Betul, teman-teman. Dan di sini juga Mang, apakah nanti si Kobi dan si Helmeppo akan menjadi kuat untuk ke cerita selanjutnya Mang? Dan bertemu sama si Luffy? Oke. Kalau pertanyaannya apakah akan jadi kuat dan bla bla bla, tentu jadi kuat Mamang. Soalnya pertemuan kembali lagi antara Kobi dan Luffy di Water Seven ya. Di Water Seven itu kan Kobi juga udah kuat, Helmeppo pun udah kuat dengan tampilan yang baru lah. Anurada lebih seseg gitu mun bahasa Sunda. Lebih maskulin kayak. Lebih maskulin, bahkan intinya mah lebih gagah lah. Lebih ngebentuk dengan jurus-jurusnya yang baru gitu ya. Intinya mah udah punya sesuatu yang baru, nggak cupu kayak awal-awal gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya dari Mangson, apakah lebih punya pengaruh gitu di cerita One Piece-nya gitu ya? Menurut orang mah dan keyakinan orang sih bakal Mang. Bakal. Soalnya kita lihat dari chapter-chapter buat teman-teman yang ngikutin manga yang sudah sampai chapter 1111. Ya sekarang mah, dan itu kan ada sudah tahu lah ya. Ada tuh nyeritain Kobi kan. Kobi dan Gap gitu, meskipun Helmeppo keceritakan tuh sih. Keceritain mah. Ceritain ya. Intinya mah di situ juga ada diceritain bahwa si Kobi itu punya peran penting di marinnya. Bahkan dia punya jabatan dalam tanda kutip, nggak spoiler ya, nggak kita sebutin tertentu gitu di marinnya tuh. Jadi tentunya dia punya andil lah ke cerita utama nanti One Piece. Mungkin di perang besar nanti pun Kobi bakal punya peran. Nah, Mang, ini pertanyaan Mang nih. Oke, One Piece sebelum ditutup dulu, ya. Sebelum ditutup nih. One Piece dulu atau perang besar dulu? Oke. Jadi maksudnya ini banyak Mang, jadi pertanyaan dari teman-teman kan. Betul. Jadi maksudnya apakah Luffy mendapatkan One Piece dulu, apakah perang besar dulu? Jawabannya gimana teman-teman aja? Gimana dulur-dulur Mamang ya, punya pendapat tentang tersebut? Mangga di kolom komentar ya Mang. Dan jangan lupa buat dulur-dulur Mamang di subscribe, di like. Dan tungguin cerita selanjutnya. Betul, di podcast Mamang kontennya ngobrolin tentang One Piece. Terima kasih Naon Demon. Enggak, udah. Udah ya. Ya, tungguin kita di episode selanjutnya, di chapter selanjutnya ngebahas tentang apanya mah. Ya, gimana nantilah, gimana kita pokoknya mah. Ya udahlah, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.